logika yang harusnya bisa dilakukan dengan baik. Dan permasalahannya adalah ini diperparah dengan terkadang teori-teori yang kita quote atau kita kutip yang kita kira bisa memperkuat argumen kita tentang penjelasan tersebut, kadang tidak ngaruh juga ke argumen itu per se gitu. Tidak ada yang perlu tahu itu siapa, tidak ada yang perlu tahu kenapa itu harus dikutip gitu. Karena yang penting adalah struktur penjelasannya gitu. Misalnya contoh gue tarik lagi ke gue sebagai seorang komedian ya teman-teman ya. Biar ini konkret aja. Karena kan gue membutuhkan teknik komunikasi supaya komedi gue tuh bisa deliver gitu. Misalnya contoh, gue pengen ngejokes mengenai lahan kuburan di Jakarta sudah hampir habis. Ya udah, yang gue lakukan adalah gue kasih contoh kasusnya dan gue jokes mengenai gimana kalau kuburan di Jakarta udah habis gitu. Gue nggak perlu mengutip menurut Pak Somad dengan teori tanah apa itu. Tidak ada yang perlu tahu itu. Kita tidak perlu menjelaskan siapa itu Pak Somad dan teori Pak Somad, tidak perlu. Nah, jadi kalau misalnya selama kita belum memahami ini, kalau konten kita sepi, jangan-jangan masalahnya adalah karena ketidakpekaan kita mengenai bagaimana menjabarkan struktur argumen atau buah pikir kita sesuai dengan struktur logika yang ada supaya tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Nah, dugaan gue selanjutnya adalah kenapa sebagian konten pakar atau sebagian buah pikir para pakar ini tidak bisa terdeliver dengan baik secara numbers dan reach adalah karena balik lagi masyarakat cenderung lebih suka mendengar atau menerima nasihat